Halo, Pak Kus, Mas Joko. Wah, apa kabar nih? Saya hampir aja pulang, tapi karena kakak saya meninggal kemarin, jadi saya diingatkan adik saya jangan pulang karena situasi di kampung lagi nggak bagus COVID-nya. Gimana sih sebenarnya situasi di tempat lain dan lain-lain, Mas Kus, Pak Joko, Mas Joko? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang. Wah, Masya Allah. weh merdeka. Siap. Oke, kangen sekali sama Kang Yoto ini. Oke, jadi Kang, situasi di Bojonegoro dari hari ke hari semakin berat, terutama karena jumlah pasien meninggal, terutama yang COVID ya. Ini jumlahnya sudah setiap hari sudah 2 digit terus. Jadi kayak misalnya 3 hari yang lalu itu yang meninggal di Rumah Sakit Aisyah, yang pada saat menunggu itu sudah 10 orang. Di RSUD hampir 13 orang dalam 1 hari. Banyak juga pasien-pasien yang tidak bisa masuk rumah sakit karena ditolak. Benar-benar ditolak karena rumah sakit penuh dan secara infrastruktur begitu rumah sakit sudah nggak bisa nerima karena keterbatasan alat dan keterbatasan tenaga kesehatannya gitu. Ini situasi yang sangat mengerikan. Jadi pada saat kita lewat jalan raya begitu, ambulan itu lalu lalang hampir setiap 5 menit sekali bawa pasien. Oke. Gitu. Nah, Ya. yang Cukup menyedihkan ya, prihatin kita ya, semua. Jadi kalau kita lihat WA begitu, hampir setiap jam begitu ada kabar meninggal. Di grup WA 1 mengabari meninggal, grup lainnya meninggal, dan seterusnya. Tapi dan seterusnya. ini sebenarnya situasi umum kita sih. Kalau kita lihat hampir di mana-mana ya situasi umum. Dan gini kan situasi yang memang orang kan mengatakan second wave ya, serangan kedua COVID. Apalagi di pas sekarang. Kemarin waktu saya di Tuban dapat cerita dari dokter Pratik, katanya ini kan situasinya cuaca ini kan membuat juga banyak orang gampang flu ya, dan kalau orang sudah flu itu kan sangat mudah sekali sangat rentan terhadap COVID ya, karena dia sudah ada situasi yang memudahkan kira-kira gitu. Itu yang kalau saya dengar kemarin ceritanya dokter Pratik itu, wah benar juga saya pikir gitu. Ya. Nah, situasi ini ternyata ditambah rumit begitu ya. Ini karena setelah kita cek sana sini ternyata memang rata-rata pasien meninggal itu gara-gara nunggu hasil swab PCR. Sementara alatnya itu nggak ada di sini, adanya di Surabaya. Dan waktu menunggunya bisa sampai 2 hari. Jadi belum sempat tertangani, masih nunggu hasil swab, sudah keburuan meninggal. Bahkan kemarin ada yang meninggal di mobil karena ditolak oleh rumah sakit, nyari ke sana kemari, ke rumah sakit A, B, C, D ditolak semua, akhirnya meninggal di kendaraan. Mungkin Kak Kus Bianto mau menambahi sesuatu tentang situasi hari ini? Baik, Kak Joko, Kang Yoto, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Apa yang disampaikan Kak Joko memang situasinya seperti itu. Itu belum lagi ketika misalnya selama ini hampir 1,5 tahun lah kita dilanda pandemi ini, rasa-rasanya semakin hari juga semakin menambah beberapa hal yang menjadi beban masyarakat. Satu contoh kaitannya dengan ketahanan hidup warga masyarakat, kemudian juga memikirkan pendidikan ke depan, masa depan anak-anak, termasuk di dalamnya adalah masalah kesehatan. Di sisi lain, kekhawatiran itu akan memberikan semacam suasana yang lebih mengkhawatirkan. Hubungannya dengan puncak dari pandemi ini juga sangat-sangat dirasakan oleh masyarakat. Apa yang disampaikan awal tadi bahwa dengan adanya kejadian yang sebenarnya kita ini sudah punya pengalaman yang hampir
1,5 tahun, pengalaman kesedihan, pengalaman beban dan lain sebagainya, tentu ini menjadi satu hal yang harus kepedulian bagi kita sekalian, baik itu pemerintah, masyarakat, baik itu dari pihak perguruan tinggi maupun LSM, tentu secara bersama-sama bagaimana setidaknya mungkin bisa memberikan rasa sedikit nyaman kepada kekhawatiran-kekhawatiran yang sementara ini kita rasakan bersama. Sehingga dengan demikian tidak itu melihat baju lagi, itu baju kotak-kotak, baju kuning, baju hitam atau baju hijau, atau mungkin merah hijau. Nah, ini akan menjadi lebih cilaka lagi ketika kita hubungannya dengan masalah pandemi ini tidak segera ada penanganan yang secara serius dan secara bersama-sama. Ketika kita misalnya masih gamang apa yang harus kita lakukan, dari sisi penegakan mungkin sudah kaitannya dengan pemberlakuan masa darurat ini sudah dilakukan, itu kan secara legal formalnya. Cuman mungkin cara bagaimana kita memberikan pemahaman kepada masyarakat, memberikan pendidikan publik kepada masyarakat ini tentu juga harus ada pendekatan-pendekatan yang mungkin beda, seperti misalnya operasi-operasi yang biasanya dilakukan. Tentu di dalam operasi itu sendiri itu juga harus dilakukan, seperti misalnya orang yang gerombol-gerombol, orang yang kumpul-kumpul, mereka itu punya pekerjaan, pengangguran, atau dari latar belakang yang kira-kira mungkin dia PNS atau mungkin dari aparat dan sebagainya, tentu ini juga harus diperlukan sehingga dengan demikian kita tidak keliru kenapa orang itu berkumpul, kenapa orang di masa pandemi ini juga masih kepingin tidak peduli kaitannya dengan keberadaan hal yang tidak kelihatan, karena memang COVID ini tidak kelihatan, tapi suaranya mengkhawatirkan. Kira-kira mungkin begitu, Kak Joko. Sementara. Terima kasih, Kak Gus. Nah, saya kira malam ini kita beruntung sekali karena ada Kang Yoto begitu ya, yang kemudian bisa kita ajak sharing tentang bagaimana sebenarnya menangani sesuatu yang belum ada buku panduannya ini, kira-kira begitu. Karena walaupun derajatnya tidak sama, KAI pernah memimpin proses mulai mitigasi bencana, pengurangan risiko bencana, emergency responnya sampai recovery, kira-kira begitu dalam urusan banjir. Jadi kalau saya tidak salah dulu kita itu clear misalnya kalau air naik 1 meter, apa yang harus dilakukan di hilir misalnya. Lalu berapa jam air itu sampai. Bagaimana masyarakat harus merespon, bagaimana stakeholder harus merespon, siapa yang pegang komando, siapa urusan dapur dan seterusnya. Ini kerja-kerja yang sangat tersistematis, kira-kira begitu. Nah, sebagai gambaran, kita ini sekarang menghadapi satu situasi di mana kalau ada pasien 1000 yang terkonfirmasi positif misalnya, ini pembagian RSUD-nya bagaimana? Kita nggak pernah hitung misalnya berapa sih ketersediaan kamar di rumah sakit Aisyah, di RSUD dan seterusnya. Kalau itu full semua, apa yang harus dilakukan misalnya? Nah, itu kan situasi-situasi yang belum tidak terbayangkan sebelumnya. Apa saja alat yang diperlukan, misalnya kayak ada alat untuk tes PCR itu, misalnya berapa jumlah tabung oksigen dan seterusnya. Ini sesuatu yang kemudian ya belum pernah hinggap di pikiran kita karena memang pandemi ini kan baru terjadi. Saya mengalaminya baru kali ini. Nah, tetapi saya kira kita butuh KY, butuh Kang Yoto begitu untuk mengelaborasi, karena ini kaitannya dengan nyawa, Kang. Ini kaitannya dengan setiap hari ada orang meninggal 5, 10, dan jumlahnya terus bertambah. Saya kira kita butuh sesuatu yang konkret begitu, sehingga kami harap KAI bisa menginspirasi gerakan teman-teman di lapangan untuk membantu pemerintah untuk menurunkan kurva COVID ini. Begitu kan? Ya, saya mohon maaf karena waktu saya nggak lama ya, tapi gini, memang ini
kan kita semua belum ada presidennya ya, pandemi seperti ini. Kalau kita baca sejarah memang pernah, tahun 500 sekian Masehi pernah, 1200 Masehi pernah, kemudian tahun setelah itu pernah 1800 juga pernah. Tapi bagi kita, yang kita semua yang mengelola ini kan tidak pernah mengalami ya pandemi seperti ini. Jadi kebencanaan ini menurut saya memang sesuatu yang betul-betul baru dan nggak ada apa-apanya dibanding misalnya dengan banjir, karena banjir itu kan banjir, bandang atau bakaran itu kelihatan di mata, yang ini nggak kelihatan. Nah karena nggak kelihatan maka kuncinya menurut saya memang adalah komunikasi publik yang clear, komunikasi publik yang dibuka apa adanya. Jadi supaya apa? Masyarakat percaya sesuatu yang gaib tidak dilihat mata itu kan gaib sebenarnya. Makanya kenapa agama itu harus dibawa para rasul gitu ya. Dan rasul itu punya sifat al-amin karena dia itu menawarkan, menjelaskan sesuatu yang gaib. Nah, virus ini kan gaib bagi umumnya orang, tidak tampak. Nah, karena itulah maka harus disampaikan dalam derajat kepercayaan yang luar biasa oleh penyampai pesan ini. Dan saya kira pemerintah lah yang paling nyata harus menyampaikan pesan ini. Dan saya lihat juga nggak banyak sih kepala daerah yang background-nya ngerti betul ilmu ilmu tentang epidemiologi. Kan rata-rata kita politisi ya. Kalau politisi itu ya pasti nggak ngerti. Karena itu kuncinya betul-betul harus belajar kepada ahlinya dan kemudian mendapatkan penyederhanaan yang luar biasa bahwa virus ini nyata, virus ini ada, dan kemudian sekarang kita menghadapi virus ini sangat ekstensif, sangat intensif, meluas, tapi juga intensitasnya sekarang nyata. Nah, di saat nyata seperti ini memang akan sangat berbahaya kalau komunikasi publik itu tidak dipercaya, ya. Orang ragu untuk melihat bahwa ini sesuatu yang benar atau tidak. Ini kuncinya. Menurut saya kunci pertama adalah clear communication. Dan clear communication itu harus sejujur-jujurnya, fakta-fakta apapun harus dinyatakan dengan sebenar-benarnya. Yang kedua, bahwa bencana ini beda dengan banjir. Tentu saja sangat beda. Kenapa? Yang bisa menyelesaikan ini adalah kita semua. Pemerintah tidak bisa sendirian. Warga masyarakat, semua kita harus terlibat. Nah, kalau semua harus terlibat, sekali lagi kuncinya adalah partisipasi. Partisipasi kuncinya haruslah trust, saling percaya di antara kita. Kalau kemudian tidak saling percaya, tidak ada partisipasi, saya yakin susah sekali mengendalikan kebencanaan model seperti ini. Nah, karena itu, menurut saya, Mas Joko, kita harus membantu bagaimana mengkomunikasikan ini dengan benar. Dan komunikasi yang benar itu adalah satu, clear pesannya, istilahnya adalah benar, tepat, dan cepat. Ya, saya masih ingat kok soal banjir aja kalau nyampaikannya tidak benar dan tidak tepat waktu, lalu muncullah informasi bersebaran kemana-mana gitu, dan muncullah aliran-aliran lain gitu ya, yang seolah-olah juga jagoan gitu ya memberikan informasi. Supaya tidak muncul jagoan-jagoan di lapangan yang sebenarnya tidak ngerti bikin hoax, itu tidak ada lain kecuali bagaimana betul-betul tepat ya, tepat isinya, tepat pesannya, dan kemudian tepat waktu itu harus disampaikan dengan cara clear. Nah, tadi misalnya Mas Joko ngomong soal kalau ada gejala apa, kemudian tindakannya di mana, kemana, sehingga itu orang kemudian percaya. Nah, yang tidak kalah pentingnya, semua kita ketika menyampaikan pesan harus konsisten. Konsistennya apa? Disampaikan tepat, tapi juga konsisten. Jangan sampai kita ngomong A, tapi perilaku kita B. Ayo, kita ini sekarang sedang menghadapi COVID, jangan bikin kerumunan, tapi malah kita bikin kerumunan. Misalnya kita sekarang ngomong, saat ini sekarang kita sedang fokus anggaran, fokus semua tenaga di sini, fokusnya di sini gitu ya, untuk menangani ini, tiba-tiba kita malah aktivitas yang memberi pesan adalah di tempat-tempat yang sama sekali sebenarnya tidak terkait dengan COVID gitu ya. Jadi ini dari sisi komunikasi akan membuat orang kemudian loh, ini bener piye toh? Jare COVID oleh ngene, tapi kok kayak nglakoni ngene gitu ya. Nah, ini kontradiktif ya. Kalau kontradiktif sangat bahaya kalau kemudian pesan ini ditangkap tidak serius ya. Pesan ini ditangkap hanya ya abang-abang lambe, pesan ini ditangkap hanya pantas-pantasnya, gugur kewajiban, tapi tidak serius bahwa ini sekarang kita sedang menangani sesuatu secara bersama-sama. Saya kira kuncinya sinergitas, kuncinya kolaborasi,
kuncinya adalah pesannya jelas, konsisten antara yang diomongkan dengan apa yang dikerjakan. Dan kalau itu yang terjadi, saya yakin kita semua, dan itu masif, struktural, terstruktur menurut saya. Dari tingkat RT, RW, desa, seluruh tokoh, karena ini kan kejadiannya di semua tempat. Di keluarga kita juga bisa terjadi, di kanan kiri kita juga terjadi. Ini harus masif, terstruktur. Nah, bersyukurnya kalau di pedesaan, orang kan masih bisa pergi ke sawah, masih bisa kerja, asal bisa menjaga jarak kan. Misalnya kalau testing, tracing, treatment, itu kan jelas kalau sudah kena. Nah, sekarang yang nggak kena, kita bisa punya ruang-ruang yang lebih luas, karena kita bisa menyatu dengan alam, dan ekonomi masih bisa nggak ada masalah di pedesaan. Kalau saya pelajari, simpelnya sih begitu, Mas Joko. Tapi ini memang kompleks, jadi perlu bersama-sama, nggak bisa sendirian. Apalagi nggak konsisten pesannya, ya. Nggak sinkron gitu. Bahaya itu kalau nggak sinkron. Saat begini, kok nggak sinkron gitu, wah itu ciloko itu, Mas. Ya. Oke. Ya, memang menyamakan perkataan dan perilaku itu susah, Bang. Susah memang. Ya. Nah, celakanya kalau kita punya pemimpin yang omongannya sama perilakunya itu berbeda, gitu kan. Ngelarang orang kumpul-kumpul tapi dia sendiri kumpul-kumpul misalnya. Ya suka nggak suka memang jadi pemimpin itu berat sih ya. Jadi pemimpin itu kan berat karena apa? Setiap perilaku kita juga harus berhubungan dengan publik, berhubungan dengan rakyat. Tidak hanya untuk kepentingan kita sendiri. Kita melayani, kita sedang memimpin, apalagi kita juga berharap semua orang terlibat di dalam proses seperti ini. Itu suka nggak suka. Ya jadi pemimpin itu kan tempatnya untuk disalah-salahkan, tempatnya untuk dikritik-kritik. Tapi jangan nyalahnya